Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan wacana ASN di lingkungan Pemkot Surabaya boleh bekerja dari luar kantor pada tahun 2024 mendatang dengan pertimbangan pelayanan publik di Kota Surabaya sudah menggunakan sistem digital. Wacana kebijakan ini juga diklaim akan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun ternyata sejumlah warga Surabaya tidak setuju dan justru mempertanyakan pertanggungjawaban kinerja para ASN jika bekerja dari luar kantor. Kita akan bahas langsung bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui sambungan Zoom dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga Gitadi Tegas melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Eri dan juga Pak Gitadi. Selamat malam Mbak Eri, selamat malam Mbak Ayu. Ya, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya. Saya ingin ke Pak Eri terlebih dahulu. Pak Eri, untuk wacana ini sebenarnya manuvernya cukup besar seperti itu ya. Bisa Anda jelaskan kira-kira apa yang mendasari wacana kebijakan ASN boleh bekerja dari luar kantor atau WFA? Lalu apakah ini kebijakannya akan berlaku untuk seluruh ASN atau sebenarnya hanya di bidang-bidang tertentu saja? Jadi gini Mbak Ayu, kita bicara terkait dengan pelayanan publik. Tidak semua dan tidak harus pelayanan publik itu harus ada di dalam kantor. Contoh kalau kita mau lihat terkait dengan pelayanan perubahan KK atau adminduk yang ada di kelurahan dan kecamatan. Hari ini semua pelayanan adminduk di Kota Surabaya sudah kita lakukan melalui digitalisasi, itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan kita lakukan di balai RW. Sehingga ketika saya mengatakan tidak di kantor, maka teman-teman yang ada di kecamatan kelurahan itu ngantornya ada di balai RW. Nah di sanalah ketika ada yang mengurus KTP, mengurus adminduk dia tidak bisa, tidak perlu ke kelurahan atau kecamatan, cukup datang ke balai RW. Disitulah nanti yang memasukkan data adalah teman-teman dari kecamatan kelurahan dan dispenduk yang bertugas di balai RW. Karena di balai RW seluruh kota Surabaya sudah kita berikan komputer. Sehingga apa? Masyarakat yang kesulitan itu tidak perlu ke kelurahan, cukup ke balai RW-nya. Ini memperdekatkan, mempererat hubungan silaturahim antara pemerintah kota dengan warganya. Sehingga apa? Loh ASN itu ngapain? Kalau pertanyaannya sudah digitalisasi, semua duduk-duduk di kantor. Tapi ketika ada kesulitan warganya di balai RW, mereka tidak tanya harus datang dulu ke kelurahan, cukup ke balai RW. Sehingga ASN itu datanglah ke masyarakat, dia bisa ke balai RW, dia bisa diskusi dengan masyarakat. Jadi dia bisa bekerja di manapun. Apa? Karena nanti yang di Surabaya itu, output-outcome-nya itulah yang terpenting. Jadi contoh seperti adminduk, maka dia ini satu orang bertanggung jawab adminduknya di dalam satu RW. Maka ketika ada permasalahan, ada orang yang tidak bisa mengurus KTP, tidak bisa mengurus KK, kesulitan, maka output outcome-nya bertanggung jawablah adalah satu orang ini yang bertanggung jawab. Jadi jelas output outcome-nya. Tapi kalau semua ditaruh di kelurahan atau kecamatan, semua orang datang di kecamatan, maka output outcome-nya ini tidak bisa kelihatan per orang. Karena ada kontrak kinerja di pemerintah Kota Surabaya, kontrak kinerja itu antara kepala daerah dengan camat. Maka camat ini punya kontrak kinerja dengan stafnya. Lah staf ini harus punya output outcome. Maka ya output outcome-nya adalah tidak boleh ada KK yang lebih dari 1 hari, namanya begitu. Karena kita punya SOP 1 hari. Siapa yang bertanggung jawab di balai RW itu? Si Eri. Maka Eri akan kelihatan output outcome-nya. Ketika Eri ini tidak bisa menyelesaikan 1 hari, atau ada kesulitan orang tidak terdeteksi atau tidak bisa dibantu, maka Eri ini tunjangan kinerjanya akan berkurang. Inilah yang namanya tidak perlu di kantor. Kalau semuanya di kantor, bagaimana masyarakat Surabaya ini bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik? Kalau semuanya harus ke kelurahan, kecamatan. Kalau sudah digitalisasi, yang proses tetap ada di kelurahan. Tapi ada orang tertentu yang di kelurahan dan tetap ada tempat untuk pelayanan satu konter begitu. Yang nanti di situ akan ada ketika kesulitan. Karena di kelurahan dan kecamatan Surabaya, semua kantor dinas di kota Surabaya itu ada tempat untuk sambat warganya. Disitulah akan kelihatan. Mohon maaf. Contoh di belakang saya ini adalah monitor yang kita untuk seluruh kecamatan dan kelurahan tempat pelayanan publik. Dan ini di sebelah kiri saya yang nggak kelihatan, itu adalah output outcome-nya semua OPD, termasuk penyerapan, PAD hari ini berapa, stunting hari ini berapa. Ini karena real time semuanya, karena kita sudah kerjakan melalui digitalisasi. Jadi kita tahu, oh hari ini turun sekian, hari ini naik, oh hari ini ada perizinan yang tidak
pernah dikembalikan berapa, yang belum jadi berapa, kelihatan semua. Oke. Sehingga disitulah maka kepala dinas akan membaca itu semuanya, sehingga dia harus turun ke lapangan ketika ada permasalahan. Ini ada permasalahan izinnya kok nggak selesai-selesai. Atau SOP-nya dua hari nggak kelar. Maka dia harus turun ke lapangan, datengin. Masalah apa toh? Nah itulah yang saya katakan tidak harus bekerja di kantoran. Kalau bekerja di kantoran maka tidak akan kelihatan outcome-nya. Maka itulah yang akan mengatakan pegawai negeri loh, kerja gak kerja digaji. Mohon maaf, saya punya pengalaman terkait dengan perizinan di Kota Surabaya. Saya dulu Kepala Dinas Cipta Karya. Saya katakan sama teman-teman, pelayanan IMB lakukan di Balai RW. Jadi masuk di Balai RW, masuk di kelurahan, bukan di Balai RW, di kelurahan waktu itu, datang ke kelurahan ngurus IMB. Setelah itu berkasnya dibantu di kelurahan, masuklah ke proses ke Dinas Cipta Karya, langsung kita proses, kita kembalikan. Makanya IMB itu cukup setengah hari pada waktu itu untuk rumah tinggal. Baik. Maksimal 1 hari 24 jam. Itu Mbak Ayu. Baik Pak Eri, saya menangkap maksudnya. Tapi di sini berarti saya bisa melihat bahwa sebenarnya nanti WFA ini akan berlangsung secara parsial ya. Jadi memang ketika ASN dibutuhkan, maka dia akan datang ke kantor dan mengurus pelayanan publik. Saya ingin ke Pak Gitadi terlebih dahulu. Berdasarkan grand design yang dipaparkan oleh Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, menurut Anda kira-kira apakah wacana ini tepat dilaksanakan di tahun 2024? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Salam Mbak Eri, maaf ini Zoom saya terobos. Begini, menurut saya, kebetulan saya pernah membimbing sebuah ketika pekerjaan waktu itu WF home ya, dari rumah itu belum terlalu ngetren. Tapi ada tahapan-tahapan yang menurut saya yang disampaikan Pak Eri tadi sangat detail, ya. Tetapi dari segi mapping terhadap kebutuhan-kebutuhan WFO tadi, dugaan saya, karena itu lembaga di level pusat ya, yang di bimbingan saya itu pun prosesnya cukup panjang. Bahwa computerized di RW itu luar biasa di berbagai institusi. Cuman saya kira sebagai saya orang sosial politik, maka kondisi existing di masyarakat itu pun juga harus kita lihat. Tadi saya dengar sepintas ada yang mengeluh nanti susah, ribet. Nah itu kan berarti ada kesenjangan, ada gap antara pemahaman tentang digitalisasi, teknologi informasi antara Pemkot Surabaya yang sudah sedemikian maju dengan masyarakat. Tapi kembali ke contoh ilustrasi saya tadi, ya perlu pemetaan yang di dalamnya melibatkan seluruh aktor ya, stakeholders ya, yang mengawal masing-masing kebijakan ya, instrumen-instrumen kebijakan. Katakan dipetakan dulu ya melalui biro organisasi ya tentang job analysis yang itu bisa diberikan, dilayani secara WFO misalnya. Yang kedua, perlu melibatkan menurut saya juga ahli-ahli IT dan terutama juga self-assessment dari para pegawai itu sendiri. Jadi agak mundur ke belakang, Mbak Eri, apa yang bisa dilakukan oleh staf tersebut untuk memaksimalkan pelayanan ini. Yang terakhir, ya digitalisasi ke depan adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa ditolak. Sehingga dibutuhkan tadi pemahaman yang sama, yang mendekatilah dari masyarakat menerima layanan ya, terhadap berbagai rancangan untuk pelayanan yang lebih cepat. Tapi harus terpetakan dulu menurut saya Pak Heri. Yang disampaikan tadi IMP dan lain-lain mungkin nggak terlalu banyak kendala. Tapi kan pelayanannya ada banyak sekali sehingga perlu mapping. Nah, kalau nggak salah dulu saya pernah mengerjakan juga Anjab dan ABK Pak Eri di Pemkot Surabaya untuk memetakan. Waktu itu belum zamannya digitalisasi seperti sekarang yang sedemikian maju, tapi sempat terpetakan pekerjaan apa butuh berapa menit, lalu kemudian itu termasuk bisa di WFO-kan ya istilah saya. Nah, kalau petanya sudah jelas, lalu self-assessment mereka terhadap pekerjaan yang mungkin dilakukan sekarang dan ke depan, baru nanti lebih detail nampak ya.
mohon maaf mungkin jangan terjebak pada yang IMB dan lain sebagainya yang sudah sangat jelas dan itu merupakan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau itu yang merupakan tugasnya sebuah pemerintah kota modern, saya kira perlu tadi pemetaan ulang ya jenis-jenis pekerjaan yang memungkinkan, termasuk juga kalau dukungan teknologi yang syarat dengan software dan hardware yang mahal, saya kira kita nggak ada masalah di Surabaya ini. Tapi kita bisa melihat bahwa itu ada kesenjangan dan belum terpetakan dengan detail, mohon maaf kalau saya salah, bagaimana itu bisa dioptimalkan. Karena itu sebuah keniscayaan masa depan, Pak Ayu. Oke. Selain kesenjangan yang tadi telah diungkapkan oleh Pak Gita, saya juga ingin menyoroti masalah warga yang kurang yakin kalau misalkan ASN ini bekerja WFA. Tadi kami juga telah mewawancarai beberapa orang warga Surabaya. Mereka tidak setuju karena khawatir Pak Eri, karena mereka takut nantinya layanan publik justru tidak maksimal. Selain itu warga juga mempertanyakan nanti pertanggungjawaban kinerja ASN kira-kira seperti apa nih Pak Eri. Jadi dari pernyataan warga yang seperti ini, kira-kira bagaimana menganggap atau menanggapi kepercayaan warga supaya bisa bekerja atau ASN ini bisa bekerja dari manapun, dan bagaimana Bapak bisa menjawab keraguan dari warga Surabaya? Hanya satu, Mbak Ayu. Kita ini punya SOP untuk semua kegiatan. Contoh untuk mengeluarkan kartu keluarga, Adminduk. Kartu keluarga maka punya SOP 1 hari. Terus yang kedua, surat kematian itu 1 hari, banyak begitu. Berarti yang dihitung adalah 1 harinya ini. Kalau dia tidak keluar, izinnya 1 hari, maka ada kesalahan. Dan kesalahan ini akan mempengaruhi pendapatan dan perhitungan kinerja dari pribadinya satu orang PNS ini. Maka akan semakin kelihatan, itu satu. Yang kedua, saya mau tanya sama warga. Warga kalau selama ini mengurus Adminduk kemana? Pasti datang ke kelurahan kan? Kenapa harus datang ke kelurahan? Petugas kami ada di Balai RW. Datang saja ke Balai RW, kan malah lebih dekat. Karena pikiran warga itu semuanya memasukkan lewat aplikasi. Ini salah. Petugas kami yang ada di Balai RW. Sehingga warga ini bisa diskusi dengan petugas kami di Balai RW. Jadi berkasnya dibawa ke Balai RW, teman-teman yang memasukkan, sehingga prosesnya langsung dilakukan di kecamatan dan di kelurahan. Jadi warga tidak perlu jauh-jauh. Sehingga apa? Tidak perlu yang namanya ASN ngumpul di kelurahan, tapi di masing-masing Balai RW. Sehingga dalam satu Balai RW itu akan ada 1 petugas Adminduk, ada 1 petugas terkait dengan kesehatan, contohnya gizi buruk, itu nanti akan kelihatan. Jadi nanti ketika 1 petugas itu berkatakan data gizi buruk, itu akan kelihatan 1 RW, maka di RW ini gizi buruknya berapa, angka yang ibu melahirkan resiko tinggi berapa, maka tanggung jawabnya ada di ASN yang namanya si Eri. Gitu. Inilah yang semakin transparan, semakin jelas, semakin kelihatan. Tadi yang disampaikan tadi beliaunya terkait dengan Anjab ini sudah kita kerjakan. Yang mendampingi juga stakeholder yang ada, dari UNER ada, dari perguruan tinggi lainnya ada. Kebutuhan itu sudah kita petakan. Sehingga kita bisa mengatakan mana yang pelayanannya kita lakukan melalui aplikasi. Mohon maaf, kalau di Surabaya mau mengurus perizinan, mau mengurus apapun, itu sudah digitalisasi. Tapi orangnya datang ke kelurahan. Yang memasukkan adalah orang kelurahan, termasuk ke puskesmas. Itu datanya sudah direkap di aplikasi, rekam medisnya dikirim ke rumah sakit Suwandi kalau perlu dirujuk. Berarti apa? Beda, kalau puskesmas dia tetap harus datang. Tapi ketika dia itu Adminduk tidak perlu ke kelurahan. Ketika dia itu IMB tidak perlu ke kelurahan, tapi dia cukup ke Balai RW. Sehingga apa kelebihannya? Orang ASN yang selama ini ada di kantor tidak perlu di kantor, dia harus keluar. 1, dia di Balai RW, kedua akan ada kedekatan dengan warganya. Jadi mohon maaf, kalau tadi warga ngomong bagaimana perhitungannya, lebih jelas. Karena kalau di RW ini ada KTP yang tidak keluar dalam waktu 1 hari, atau ada KK yang tidak keluar 1 hari, siapa yang bertanggung jawab? Maka petugas yang bertanggung jawab di dalam RW itu semakin kelihatan per orang. Sehingga apa? Individu-individu ASN itu akan punya perhitungan output dan outcome, tidak hanya lembaganya saja. Sehingga mereka lah yang mendampingi. Baik, Pak Eri, terkait dengan pelayanannya.
Saya cukup penasaran mengenai bagaimana sosialisasinya, karena wacana Anda mengatakan ini akan direalisasikan pada tahun 2024, digitalisasi sudah masuk. Apakah setiap RW di Surabaya ini sudah memiliki balai, dan bagaimana dengan kesiapan dari fasilitas infrastruktur teknologinya? Apakah memang semuanya sudah siap atau seperti apa? Jadi balai RW di Surabaya itu ada 1.165 yang ada balai RW-nya. Sudah kita perbaiki semua dalam proses. Kedua, balai RW semuanya sudah kita berikan komputer. Ada 160 sekian yang tidak memiliki balai RW, tapi di komputer yang kita berikan itu diletakkan, dipasang di rumah dari pengurus RW. Yang salah satu kita disepakati, atau ada yang ditaruh di balai RT. Terus pertanyaannya, yang disosialisasikan apa? Orang yang dulu ketika mengurus KTP dan KK harus ke kelurahan, kan semakin enak sekarang dekat ke balai RW. Kalau dia datang ke kelurahan, Mbak, kan dia bawa berkas, Pak, saya mau ngurus KTP, namanya. Siapa namanya? Dimasukkan sama petugas. Nah sekarang, yang memasukkan tidak di kelurahan, tapi yang memasukkan di balai RW. Yang di balai RW siapa? Petugas Pemkot yang ada di balai RW. Loh, pertanyaan saya, Mbak, yang disosialisasikan apa? Pelayanannya sama antara kecamatan, kelurahan, dan di balai RW. Yang bertugas juga sama, orang-orang di kelurahan sekarang saya tarik di balai RW. Kelebihannya apa? Karena di balai RW dia tidak hanya mengisi kerjaannya saja. Karena gini, kalau dalam satu kelurahan, satu hari bisa 30 orang mengurus KTP. Tapi kalau di balai RW, ada 1.360 balai RW. Tidak semuanya orang akan mengurus KTP 30. Kalau dibagi RW yang 1.300, berarti cuma sepertinya berapa? Berarti yang lainnya ketika tidak mengurus KTP, maka yang di balai RW tadi dia bisa berdiskusi dengan masyarakat. Masalahnya di kampung ini apa sih? Ada masalah apa? Sehingga ada kedekatan. Itulah yang namanya pegawai negeri yang humanis. Yang efektif, efisien bekerja, yang transparan, akuntabel, dan dia berakhlak. Yang saya katakan Surabaya hebat. Sehingga dia itu bedanya apa? Dulu dia harus datang ke lurah, sekarang dia hanya datang ke balai RW. Yang kerjakan siapa? Ya tetap orang pemerintah kota, tapi ada di balai RW. Kalau dulu di setiap kelurahan ada 30 izin atau 30 adminduk satu hari. Kalau di balai RW saya bagi di 1.300, ya pasti cuma 30-nya. Berarti ada 1.330 yang tidak melayani terkait adminduk di kelurahan itu. Berarti ada pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harus dia bisa kerjakan. Kalau seperti ini maka akan terlihat. Maka bebannya kerja, seperti yang disampaikan beliaunya, beban kerja akan terlihat. Kalau ngumpul di kelurahan, beban kerjanya nggak kelihatan. Oh, satu hari 30 makanya penuh. Tapi kalau sudah di balai RW, maka beban kerjanya kelihatan. Maka akan terlihat satu orang, beban kerjanya akan jadi ringan. Kalau dia di balai RW-nya. Gitu, Mbak. Ayo. Baik, klaim dari Pak Eri ini akan membuat layanan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Tapi saya ingin ke Pak Gitadi kembali. Berdasarkan penjelasan dari Pak Eri tadi, apakah menurut Anda ini memang sudah bisa diterapkan di Surabaya? Apakah ASN-nya sudah siap, masyarakatnya sudah siap? Kalau misalkan ternyata belum, apa saja poin-poin yang harus diperhatikan? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Saya kira tadi sempat terjaring kekhawatiran masyarakat. Solusi terhadap kekhawatiran adalah sosialisasi. Nah, mau tidak mau karena memang adanya gap antara kesadaran terhadap teknologi digital yang makin maju dan mungkin sedikit banyak, mohon maaf Pak Eri, tingkat public distrust terhadap birokrasi kita di mana-mana ya, di seluruh Indonesia. Nah ini yang menurut saya perlu dilakukan dengan menunjukkan bahwa selama ini toh kita punya mall pelayanan publik yang relatif bagus misalnya ya, mengikuti tren di mana-mana. Nah, ini kombinasi antara keduanya ini saya sebagai warga Surabaya juga sedikit agak rancu ketika melihat penjelasan Pak Eri tadi di semua balai RW 1.000 sekian itu keseluruhannya adalah petugas dari dinas di Pemkot yang itu butuh fisik. Apakah, mohon maaf, mudah-mudahan saya salah, ketika pelayanan-pelayanan kembali kepada tatap muka di balai RW, apakah itu juga bukan sebuah arah titik mundur ketika eranya itu sekarang serba digital. Nah, sehingga menurut saya tadi kan perlu dipetakan ulang jenis-jenis layanan apa yang memang bisa dimaksimalkan di mall pelayanan publik, di balai RW,
jenis-jenis apa yang harus ketemu, harus dilayani di Balai RW. Itu maksud saya yang saya sampaikan dengan mapping tadi. Karena kalau dipukul rata, mungkin juga pengalaman dari bimbingan skripsi saya yang dulu meneliti di satu kantor di pusat itu ternyata bagus hasilnya. Ada mapping, ada pemetaan, tidak semua jenis layanan. Nah ini yang perlu disosialisasikan kepada publik. Ini loh yang bisa dilayani di Balai RW, yang ini bisa online, yang ini bisa di mall pelayanan publik misalnya. Nah, begitu semangatnya kita untuk memajukan pelayanan ini, saya khawatir masyarakat justru akan ada yang tertinggal ya, karena tingkat kecepatan pemahamannya juga mungkin tidak secepat kita yang di birokrasi pemerintah. Itu yang saya maksudkan tadi dengan pelibatan dari assessment dari para staf yang bertugas melayani jenis layanan tertentu, kemudian pelibatan dari biro organisasi untuk melakukan remapping analisis jabatan, analisis beban kerja, sehingga semua menurut saya akan semakin clear ya, semakin terarah kepada menuju pelayanan yang serba digital di sebuah kota modern ya, di sebuah smart city. Ya, itu saya kira bagi Surabaya tidak terlalu repot. Cuman menurut saya perlu ada grand design ya yang lebih memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, kalau yang disampaikan tadi kan sebagian adalah kebingungan. Mohon maaf, Pak. Ya. Baik. Jadi memang sepertinya masih ada beberapa hal yang harus dipastikan kembali, ditegaskan kembali, disosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin Pak Eri masih ada sedikit waktu untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Satu, pagi tadi, mall pelayanan publik itu adalah semuanya pelayanannya menggunakan digital. Apa yang saya katakan, ada petugas di Balai RW, itu mereka membantu, karena gini, orang tanpa datang ke mall pelayanan publik, mereka bisa mengurus apapun melalui digitalisasi. Tidak datang ke mall pelayanan publik. Di mall pelayanan publik itu macam-macam, Pak. Ada adminduk, ada IMB, ada semua perizinan, itu ada di mall pelayanan publik. Inilah yang saya sampaikan. Mereka tidak perlu datang ke mall pelayanan publik. Mereka ketika mendaftar melewati digital melalui HP atau komputer langsung diproses oleh mall pelayanan publik. Apa yang saya tadi katakan ketika petugas di Balai RW, itu ketika mereka kesulitan untuk memasukkan melalui digitalisasi, tidak perlu jauh-jauh ke mall pelayanan publik, Pak, kita tadi, tapi cukup datang ke Balai RW untuk dibantu memasukkan, menyeken, itu yang saya lakukan. Sehingga tidak perlu yang namanya orang-orang itu di mall pelayanan publik atau di dinas itu jumlahnya banyak, sehingga mereka turun ke bawah. Sehingga apa? Ketika mereka kesulitan untuk memasukkan datanya melalui HP atau melalui komputer, dia tidak perlu ke mall pelayanan publik, cukup ke Balai RW. Sehingga mereka akan dibantu, karena prosesnya tetap pakai ini, Pak. Mau ke Balai RW, mau ke mall pelayanan publik, orang tidak perlu bertemu. Karena tidak ada pertemuan, inilah yang mengurangi namanya meja-meja. Mengurangi fitnah ketika meminta, oh kalau nggak ketemu, nggak dapat duit. Nah ini akan kita hilangkan. Nah, ketika menghilangkan ini, mereka pakailah mall pelayanan publik, tidak perlu bertatap muka. Mall pelayanan publik itu kan hanya memasukkan data. Yang proses kan tetap ada di dinas. Nah ketika dia tidak bisa memasukkan data, kan kasihan, Pak, kalau dari Pakal menuju mall pelayanan publik yang ada di mana Siola, cukup mereka ke Balai RW dibantu untuk memasukkan datanya. Kita ngobrol sambil dekat, itu maksudnya Pak kita. Bukan dipindahkan pelayanannya, tidak masyarakat seperti itu. Begitu Mbak Ayu. Baik Pak Eri, sepertinya memang sosialisasi dan penjelasan seperti yang Bapak bilang tadi, ini yang diperlukan oleh masyarakat, karena sepertinya saat ini masyarakat masih kebingungan, dan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Gita tadi, masih ada public distrust ketika mendengar bahwa ada wacana ASN akan melakukan WFA. Jadi memang masih ada beberapa hal yang harus diungkapkan, diberikan lagi sosialisasinya kepada masyarakat supaya nantinya kalau misalkan memang layanan ini jadi terrealisasi, ini bisa meningkatkan layanan publik, bukan jadi backfire, bukan jadi justru menurunkan. Harus bisa. Betul. Baik, terima kasih banyak atas waktu Anda, Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, dan juga kepada Pak Gita Ditegas, pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga. Terima kasih atas waktunya, salam sehat selalu. Terima kasih kembali, Pak Ayu. Ayo, mantan Pak Gita tadi.
Ye, Pak Eri, salam.